ya. Kalau Ibu Lili bilang jangan dinikmati sakitnya, ya dijalanin saja, seperti itu. Dan kita belajar banyak juga dari Ibu Lili ya, yang sakit. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau mau membagikan atau konfirmasi Mungkin pada Pak. mungkin kita bisa mendengar juga sharing dari Ibu Lili yang sakit, tapi dia berusaha mau menjalankan, ya terima saja penyakitnya ini. Bagaimana Ibu Lili bisa bisa apa ya mempunyai apa kepasrahan atau sungguh-sungguh berserah pada kehendak Tuhan, itu apa yang dilakukan dan bagaimana pemikiran dari Ibu Lili tentang hal itu? Karena apa yang dikatakan ya kurang lebih sejalan dengan apa yang saya omong ya. Kita uh, it is not banyak panjangnya ini. Jadi pengobatan-pengobatan itu kan berorientasi, berfokus untuk memperpanjang hidup manusia. Sebenarnya nggak perlu memperpanjang hidup manusia. Yang perlu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, kualitas hidup manusia. Biarpun sedikit, tapi kalau enak, nikmat sekali, lebih jauh lebih nikmat daripada banyak tapi nggak enak. Ya, buat apa? Gitu ya. Baik, Bu Lili mungkin bisa sharing, Bu Lili. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Andre. Terima kasih juga kepada Ibu Evo. Saya ini sakit ya. Nggak tahu, saya dari dulu tidak pernah rasain sakit. Dan saya selalu sukacita saja berserah pada Tuhan untuk kesembuhan saya. Hanya berharap dapat sembuh dengan total. Karena saya ini cancer ini sudah 4 kali, Romo. Kambuhnya 4 kali. Dari saya umur 43, sekarang sudah 60 umur saya. Jadi sudah 18 tahun saya cancer 4 kali. 10 tahun, 13 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Wow. Saya yang terakhir malah sampai stadium 4 gara-gara COVID. Jadi terlambat untuk periksa. Saya takut ke rumah sakit. Terlambat setahun lebih. Untuk berobat, konsultasi biasa kalau cancer setengah tahun sekali ke rumah sakit. Tapi saya selama sakit ini ya gak tahu, saya rasa sejak memang ikut Padre Pio itu, ikut doa-doa, saya nggak merasa sakit. Cuma memang sakit saya selalu batuk sama pilek aja, tidak habis-habisnya. Itu aja. Cuma sakit kadang-kadang aja, kalau kan sekarang saya kena ke tulang. Lagi di kemo. Sekarang kemo ke-6. Kemarin, baru minggu kemarin kemo ke-6. Katanya dokter sih kemo untuk tulang bisa setahun atau 2 tahun. Nanti dilihat hasilnya. Tapi sekarang saya sudah kemo 6 kali sudah bisa jalan, Romo. Tadi 3 tahun sebelum COVID itu saya nggak bisa jalan. Jatuh melulu, saya jatuh 4 kali. Jadi panggul saya tuh kena, ada retak katanya sama serangkangan saya. Tapi saya nggak apa-apa, tiduran gitu masih bisa bangun gitu loh, nggak dirasain sakit pokoknya. Saya ikut Ibu Lili, ada rasa sedih nggak, kayak sama Tuhan kok nggak dikasih kesembuhan gitu? Ya, saya ada sih ya, mohon ya kesembuhan iya, kali ya. tapi saya selalu sukacita saja, berserah aja gitu loh. Dengan penyakit Ibu Lili ini, apakah mempengaruhi performance kehidupan Ibu Lili, misalnya sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai apa? Dia mengganggu atau tidak? Saya cuma memang kesian aja sama anak saya juga baru lulus kuliah. Jadi mereka yang ngurusin saya, gantian suami saya. Anak saya dua-duanya baik, cowok dan cewek. Jadi sekarang anak saya yang ngurusin saya berterima kasih, anak saya perhatian kepada saya. Oh iya, itu karena iya, itu karena Ibu Lili sudah mendidik baik sehingga anak jadi berbakti, anak juga
mau merawat Ibu Lili ya. Jadi tapi itulah saya mau Bu Lili itu sharing cerita. Ada sih penyakit, kita semua juga we have to die of something. Kita harus meninggal karena sesuatu alasan ya. Kalau ada penyakit dan kita tahu, bukan berarti bahwa kita berserah, bukan berarti kan kita kayak angkat tangan. Bu Lili masih tetap jalani pengobatan ya. Tapi sambil berserah, jalani kehidupan. Ada anak udah entah masih kuliah, udah lulus atau udah punya cucu Ibu Lili. Belum. Anak saya paling besar umur 27, cowok. Terus yang perempuan 24. Ya, semoga ya mudah-mudahan sampai bisa melihat cucu dan segala macam itu ya. Saya berharap begitu, makanya saya mohon kepada Tuhan untuk Iya, saya menikah, lihat cucu gitu. iya, makanya Saya semua selalu saya. betul. Jadi tadi saya katakan juga selain pengobatan yang kita lakukan dari dokter, kemo dan segala macam, kita juga punya positif energi ya, kita punya pemikiran yang berserah pada Tuhan, optimis, pokoknya yang positif-positif lah, yang menyenangkan. Nah, itu juga seperti katakan itu bisa menjadi juga suatu kekuatan lain yang bisa sampai sekarang makanya bertahan ya, nggak parah. Beda dengan kakak saya yang cepat sekali karena dia stres, karena dia mikirin, karena dia itu makin cepat ya. Oleh karena itu ya itulah Tuhan sendiri juga memberikan dan kita sendiri yang seharusnya punya positif thinking seperti itu ya. Jadi saya berharap kita semua bukan hanya pada Ibu Lili supaya bisa ya menikmati kehidupan hari demi hari apapun juga. Sakit semua orang, mungkin banyak juga yang sakit ya, kita tetap berdoa. Mohon kesembuhan itu harus tetap karena Tuhan yang bilang ya, mintalah, mintalah dan kita tidak boleh berhenti meminta. Meskipun kita harus berserah. Jangan sampai karena sakit ini kita kehilangan momen-momen menikmati kebahagiaan bersama anak, suami, apapun yang Tuhan berikan pada kita ya. Jangan sampai ya. Jadi jalani saja, berserah sambil tetap berusaha mengobati karena kan kalau bisa sehat kan lebih baik ya, bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak dan segala macam. Makasih Bu Lili ya untuk sharingnya ya. Tolong doanya juga ya Pak Dre. Iya, semoga ini sharing menguatkan kita semua ya yang hadir di sini. Supaya kalau kena sakit, ya jangan langsung putus asa, jangan langsung kecil hati, tetap berobat, tetapi jangan lupa orang-orang sekeliling yang butuh perhatian juga, butuh juga kehadiran kita. Jangan kita misalnya orangnya ceria, gembira, tiba-tiba sakit, kita lagi langsung cemberut. Orang kehilangan kehadiran kita, orang kehilangan semangat yang bisa kita tadinya bisa pancarkan, tiba-tiba hilang karena kita terlalu fokus pada diri kita ya itu. Baik, makasih Bu Lili ya, terima kasih sharingnya. Ini Ibu Linda Anok dari Atambua, Pak Dre, mau sharing. Silakan Bu Linda. Bu Linda, silakan Bu Linda. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan apa yang Pak Dre sampaikan bahwa mujizat penyembuhan melalui pelayanan dokter. Mungkin saya sedikit sharing. Pada tahun 1999, saya mendapat satu tugas sebagai asisten mata. Waktu itu ada operasi katarak. Nah, saya cuma doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, melekanlah mata orang buta melalui tangan dokter. Nah, itu kegiatan kami keliling dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Doa yang sama yang saya novena, tapi tanpa sepengetahuan dokternya. Dan memang mujizat penyembuhan itu memang ada. Di mana setelah operasi hari berikutnya ketika buka pembalut mata, orangnya menyatakan bahwa dia bisa melihat,
Itu saya juga diam-diam dalam hati, Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui tangan dokter, Engkau telah memelekan mata orang buta. Mata pasien katarak. Ya. Mungkin dengan sharing ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, tidak boleh putus asa. Tetap patuh pada apa yang disarankan oleh dokter, sambil berdoa bahwa melalui tangan dokter ini merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus, sehingga dapat menyembuhkan sakit apa saja, seperti yang Pater sudah sampaikan bahwa jangan putus asa. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Makasih Bu Linda. Ya, silakan ada lagi Ibu Margaret. Ya, Ibu Margaret. Ini sebenarnya ada pertanyaan ya, tapi saya mau sharing dulu soal penyakit saya. Jadi saya Romo pernah divonis dokter, saya ada benjolan, saya harus dioperasi, harus di biopsi dulu ya. Sepertinya dekat waktu itu saya harus dibiopsi dulu. Ternyata keputusan dokter tetap sama, saya harus dibiopsi, akan dicek benjolannya. Nah, karena saya punya istilahnya saya mendengar seperti itu, dulu dengar teman kalau dibiopsi malahan lebih menyebar dan sebagainya. Jadi saya tidak mengikuti anjuran dokter, tetapi saya banyak waktu itu mendapat info ya Romo ya, kan waktu dulu ada beberapa Romo yang punya keahlian untuk menyembuhkan. Kan semuanya ya semuanya itu dengan saya pikir itu semua juga saya serahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan saya bisa berobat ke Romo Lohman. Itu saya jalani dan saya percaya Romo kalau Tuhan mungkin pasti bisa menyembuhkan lewat Romo Lohman. Jadi saya berjalan terus dan Romo Lohman itu memberikan banyak kekuatan pada saya bahwa itu bukan penyakit yang kronis walaupun tuh sudah ada benjolannya dan sakit itu Romo. Itu ternyata Romo juga menyatakan itu katanya bukan kanker gitu ya, itu jadi kelegaan bagi saya seperti yang disampaikan oleh Romo Lohman walaupun penyakit itu tetap ada. Saya berpikir saya mau bertanya kepada Romo apa mungkin itu suatu mujizat untuk saya atau lewat dan saya yakin percaya lewat ke Romo Lohman dan Romo Somar, saya setelah beberapa bulan benjolan itu hilang Romo sama sekali dan saya ke dokter periksa itu sudah tidak ada. Ya itu saya rasa itu menurut saya itu mujizat dan mungkin lewat kedua Romo itu yang menyembuhkan saya. Jadi untuk itu saya ingin bertanya kepada Romo, menurut Romo itu apakah seperti itu atau mungkin ada hal-hal lain Romo? Dan memang setelah itu saya lebih dekat lagi dengan Tuhan Romo, mungkin selama saya bekerja ya kadang mungkin saya ada kekurangan saya ya. Jadi kita jadi lebih mendekatkan lagi dengan Tuhan. Tapi saya yakin percaya itu mujizat, tapi tetap saya minum obat terus sampai habis Romo, sampai hilang ya obat yang dikasih Romo Lohman itu tiap bulan kan harus ambil. Akhirnya benjolan itu puji Tuhan bisa sembuh. Itu sebelum tahun 2000 itu terjadi dalam diri saya dan puji Tuhan sampai sekarang anak saya sudah 4 anak ya semuanya sehat ya dan saya juga sampai saat ini tidak merasakan lagi penyakit yang ada dalam tubuh saya. Saya rasa itu aja Romo. Terima kasih Romo. Mungkin Romo bisa memberikan tanggapan itu pengobatan itu apa sesuai dengan Tuhan yang berkehendak. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih. Tentu saja saya tidak punya kuasa untuk melihat itu apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Tapi kita percaya pada mujizat. Kita Katolik percaya pada mujizat. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat dengan caranya sendiri. Bisa melalui orang-orang, bisa melalui juga langsung, ya. Sebenarnya mujizat itu kan ada di dalam hati kita. Oh, ya, Romo. Ya. Tiap hari kita saksikan adalah mujizat Ekaristi. Kalau kita peka, kalau kita tahu dan percaya, setiap kali kita merayakan Ekaristi ada mujizat. Hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Hati, kalau saya percaya, dia akan menjadi mujizat. Saya percaya itu. Maka saya mengalami mujizat itu tiap hari. Jadi, apapun juga cara Tuhan, tidak boleh kita pertanyakan. Ya. Ibu yang mengalami itu. Bagaimana ibu melihat itu, memandang suatu, ini mujizat dari Tuhan. Ya, dengan usaha ini,
nggak mungkin lah. Romo Somad pun, Romo Lukman pun juga, saya yakin sekali mereka hanya perantara saja. Bukan mereka yang membuat mujizat, bukan mereka yang menyembuhkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Melalui perantaraan orang-orang ini yang memang diberikan anugerah untuk itu. Untuk menjadi kendaraan atau instrumen dari pelayanan penyembuhan yang Tuhan lakukan. Jadi ketika orang bilang, oh penyembuhan itu sudah berhenti ketika para rasul meninggal dunia, itu tidak. Tuhan masih terus berkarya, Tuhan masih terus berkarya, memurnikan hati orang, bisa dengan penyembuhan. Ada juga orang yang tidak diberikan kesembuhan loh, ya bukan karena kita pantas atau layak mendapatkan itu, karena misalnya ada juga yang sakit berat segala macam, dia sudah lakukan segala macam novena, apapun juga dia akan lakukan, dia tetap saja tidak dia sembuhkan, ya. Jadi kalau memang kehendak Tuhan untuk ada mujizat, dan terjadilah mujizat itu, kita syukuri itu. Dan tentu saja terima kasih itu tidak boleh hanya kata-kata. Terima kasih harus kita ungkapkan juga dengan tindakan. Dalam artian kalau Ibu mengalami mujizat itu, berarti kan Tuhan berkehendak sesuatu dalam diri saya. Saya diberikan kesembuhan, pasti dia punya rencana. Saya harus lakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Cobalah lihat ya. Misalnya, saya harus lebih memberikan perhatian waktu kepada anak saya lah, pada suami, pada siapapun juga, atau mungkin Tuhan berikan saya kesempatan, waktu lagi untuk saya bisa memberikan arti dalam kehidupan saya lewat pelayanan, entah dalam kelompok doa ini, entah di dalam gereja, apapun juga, kita tidak tahu. Ya, kita hanya bisa meraba-raba apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya nggak meraba-raba juga, harusnya kita kalau pandai, kita bisa melihat apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Lihat saja ke belakang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kurang? Apa yang harus kita perbaiki misalnya? Atau yang harus kita bayar sebagai hutang mungkin ya? Karena kan Tuhan mau kita dalam jalan kehidupan ini ya berhasil lah ya. Artinya Tuhan tidak menciptakan kita begitu saja tanpa ada tujuan. Dia juga punya rencana. Misalnya, misalnya bercanda lah ya ini misalnya. Oh, saya tidak akan mati sebelum rencana Tuhan menjadikan saya uskup. Misalnya kayak begitu. Tidak akan mati apapun juga yang terjadi. Saya kecelakaan berkali-kali sebelum saya jadi uskup, tidak akan mati saya. Ya, saya percaya itu. Saya percaya akan rencana Tuhan pada saya. Nah, kalau saya bisa, kalau saya mampu melihat sketsa, kalau orang melukis kan ada sketsanya ya, gambaran acak gitu loh ya, gambaran kasarnya. Saya sudah melihat gambaran pasarnya, saya tahu mau kemana ini arahnya, rencana Tuhan dalam kehidupan saya, maka saya akan terbantu untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan next, berikutnya. Karena saya sudah melihat gambarannya. Itu ya, jadi semoga Ibu yang sudah dikaruniai mujizat kesembuhan itu bisa melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan ke depannya dalam Ibu, ya dalam kehidupan Ibu ini. Margaret. Ibu Margaret. Iya. Terima Ya. kasih, Romo. Jadi kalau memang Ibu Margaret mengimani itu sebagai suatu mujizat, amini itu. Be thankful ya, bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada orang-orang yang melaluinya Ibu Margaret mendapatkan kesembuhan itu. Itu adalah satu anugerah yang besar. Dan lagi jangan bosan-bosannya untuk bersaksi tentang hal ini, pengalaman iman ini juga kepada tadi Bu Lili. Ya, ini menguatkan orang. Ya, ini menguatkan orang. Kesaksian iman itu harus selalu diwartakan. Seperti para rasul mewartakan. Itu kebangkitan Kristus ini ya, Paskah. Itulah manusia-manusia Paskah ya, ketika kita mampu bercerita kepada orang lain pengalaman Paskah. Artinya kan pengalaman dibebaskan dari beban, pengalaman dihidupkan kembali ya. Ibu Lili juga sama ya. Baik, terima kasih Bu Margaret untuk sharing. Terima kasih Romo, mungkin bisa sedikit saya tambahkan setelah dengan kejadian itu ya, saya kan bertambah lagi anaknya dan puji Tuhan anak saya yang terakhir saya persembahkan sekarang sudah menjadi frater. Mungkin itu rencana Tuhan ya Romo. Bisa jadi itu rencana Tuhan. Keluarga saya Romo ya. Sebenarnya dua, tapi yang satu dua Romo. Oh iya, bukan cuma untuk keluarga, untuk gereja, untuk umat Allah.
Dan Iya, mungkin Romo. ada rencana Tuhan juga Terima dalam kasih, diri. Romo. Iya, betul, Romo. Sudah menguatkan, Romo. Terima kasih. Ya, Yang sesuatu pemikiran saja. Padre Pio itu penuh dengan penderitaan. Setiap kali, ya ada beberapa lah ya begitu teman kalau diajak itu untuk berdoa bersama-sama Padre Pio, itu pada umumnya takut karena banyak penderitaan, begitu ya. Mengikuti itu, dia bilang nggak mau ikut, banyak menderita. Nah, belajar juga dari apa yang saya alami, ya nggak berhenti-berhenti begitu ya. Ada saja begitu. Setiap kali, apalagi kalau mau peristiwa-peristiwa penting dalam pelaksanaan kaitan dengan Padre Pio, saya harus melewati dengan perjuangan yang luar biasa seperti hari ini. Hari ini saya muncul, 2 hari saya nggak muncul Padre ya, karena saya sedang berjuang dengan pembuluh darah saya di otak dan juga dengan tekanan darah yang nggak stabil begitu ya. Tapi ada cara lain, Ibu Inge ada acara di gereja dan kita sebagai anak-anak rohani Padre Pio juga harus tidak boleh meninggalkan di mana gereja kita, jadi tidak eksklusif. Maka terpaksa saya harus muncul untuk membantu proses pada sore hari ini. Nah, pertanyaan saya yang sering, saya belajar dari Ibu Lili. Ibu Lili bilang, nikmati. Saya menikmati semua penderitaan saya, dan barusan Padre mengatakan, pilihannya mana? Memperpanjang hidup atau kualitas hidup? Ya, seperti itu begitu. Saya dalam masa pengobatan dan tadi hampir saja mau pergi ke rumah sakit dengan tidak stabil seperti itu. Lalu ketika ada yang bertanya pada saya, nah ini yang saya mau tanya Padre ya, supaya saya terus bersyukur dalam penderitaan saya ini. Anak saya sendiri juga punya masalah, ketika lihat saya seperti ini dia kolaps juga begitu ya, sehingga kami berdua akhirnya kolaps dua-duanya dan hidup hanya berdua seperti itu. Nah, saya lalu bertanya, Tuhan maunya sebetulnya apa sih lewat kejadian ini pada saya dan anak saya? Saya cuma bilang, mampukan saya melewatinya, dan satu hal saya percaya, Tuhan tidak akan biarkan saya mati sia-sia lewat penderitaan ini, seperti ini, begitu. Tapi kalau orang melihat saya, orang tidak tahu saya sakit, tetapi kalau dibuka secara medis, 50% pembuluh darah di otak saya sumbat. Dan kemarin saya harus diperiksa lagi karena mungkin bagian belakang. Seperti itu, lalu pulang dari rumah sakit, saya tidak tahu kenapa dia tidak stabil, melonjak tekanan darah dan itu harus dihindari begitu. Saya cuma bilang, lalu saya ambil karena saya selalu ingat senjata rahasia Padre Pio, yaitu novena hati Maha Kudus Yesus, maka saya menenangkan diri saya dengan doa itu. Lalu saya terus berdoa demikian, dan Monik kolaps di sebelah saya. Dan saya cuma bilang, lihat Tuhan mau apa? Saya harus apa lagi? Saya cuma bilang, kalau mau mengambil saya, tidak usah lewat penderitaan yang lewat rumah sakit, lewat ini, lewat itu. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain, mampukan aku melewati semua penderitaan ini begitu. Tadi saya mau muntah ya Padre ya, di awal. Dan ketika teman-teman tanya, saya selalu bagaimana kondisi. Kalau saya bilang saya baik, saya tidak baik. Tapi kalau saya bilang, oh iya, saya bicara sesungguhnya, saya berjuang, sedang berjuang. Nah, yang pertanyaan saya sebagai orang yang beriman, saya harus mengatakan apa dengan peristiwa saya ini? Saya sakit, saya berjuang, atau saya baik-baik saja? Supaya berkat itu seperti tadi Padre bilang ya, berkat paling berharga itu secara rohani dan sifatnya abadi. Lalu kemudian jangan terlalu fokus dengan penyakit itu, imani saja, ya sudah, kayak Ibu Lili, dinikmati.
Tapi masalahnya kalau Ibu Lili kan nggak di kepala ya, jadi dia ini kalau tidak ini saya bisa jatuh, maka kemudian sulit sekali posisinya. Tapi saya bersyukur, praise the Lord, haleluya, sampai hari ini saya bisa berdiri seperti ini karena saya yakin Tuhan punya rencana, tidak tahu saya apa, tetapi Tuhan mau melihatkan saja yang saya dapat bahwa bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak Padre Pio dibilang dia sukacita, kalau semua anaknya mengeluh, sakit seperti itu. Jadi Tuhan menunjukkan ketika ada pertemuan seperti ini, saya tuh seperti tidak sakit. Ya saya oke-oke saja gitu. Tapi setelah itu saya akan ambruk lagi. Tapi itu juga saya nikmati saja, tapi tidak seperti Ibu Lili. Saya belum seperti Ibu Lili, karena apa? Karena adanya di kepala. Ya, jadi itu sangat imbalance begitu. Terima kasih Padre, itu dari saya. Iya, memang hidup itu di tangan Tuhan. Kesehatan pun juga adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi bukankah anugerah itu harus kita jaga? Ya, jadi menjadi tanggung jawab kita juga. Jangan mentang-mentang sakit, kemudian udah nggak buat apa-apa. Tidak, kita tetap harus berusaha berobat. Tapi jangan sampai, tadi saya ulangi sih, saya pikir ngerti lah ya. Jangan sampai itu semua mengambil kita kehilangan kesempatan untuk melakukan karya kasih. Ibu Evodia sampai sekarang masih tetap menyemangati, menjadi kayak apa ya, motor dari kelompok doa ini kan, biarpun dengan banyak kesusahan, pengorbanan, karena penyakit di kepala bukan tempat lain. Kepala itu kan susah ya, kepala kan pusat, namanya kepala. Ya, tapi sampai sekarang masih bisa melakukan itu. Mudah-mudahan ya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk itu. Jadi kan bisa aja Bu Evodia memilih untuk udah aku mau rest aja, istirahat saja, nggak usah deh. Bukankah itu berarti kehilangan kesempatan untuk apa ya? Untuk memberikan arti dalam kehidupan kita. Dan nggak harus dengan kelompok doa Padre Pio ini. Kalau memang Ibu Evodia perlu ya luangkan waktu lebih lagi, ini tahu nih ada penyakit nih begini dan 50% doang nih pembuluh di sana udah banyak tersumbat 50%. Kalau memang merasa saya harus memberikan waktu lebih banyak lagi untuk anak saya atau untuk siapapun juga yang merasa ya harus lakukan itu. Ya jangan sampai fokus juga pada kelompok doa Padre Pio, tapi ada yang lain yang akhirnya juga kita korbankan. Juga nggak bagus kan? Jadi akhirnya diri sendiri yang bisa melihat apa yang bisa memberikan arti dalam kehidupan saya. Kalau memang Ibu Evodia merasa I will give more meaning to my life kalau saya tetap menjadi motor dari kelompok doa ini karena memang belum ada yang bisa menjadi motor, ya saya akan tetap lakukan ini. Karena banyak orang yang memang membutuhkan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi memang pertimbangan sendiri, kebijakan sendiri. Jadi kalau berdoa bukan saja mohon supaya Tuhan dengan kehendaknya, ya permohonan kita disembuhkan, tapi berilah kebijaksanaan untuk bisa menimbang-nimbang apa yang baik dalam kehidupan. Ya, supaya kita benar-benar bisa mengoptimalkan rahmat kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Begitu loh ya. Jadi mintalah anugerah itu ya untuk bisa. Kadang-kadang kalau memang sulit sekali ya, kepaksa sekali nggak bisa. Ini kan harus nih pertemuan, tapi memang nggak bisa ya delegasikanlah ke orang lain untuk pertemuan bulan ini misalnya ya. Kalau memang tapi kalau memang bisa dan menurut Ibu Evodia saya mau terus karena memang ini yang memberikan arti untuk hidupku, ya lakukan itu. Ya apapun juga yang kita mau lakukan untuk kehidupan kita. Jangan karena dipaksa ataupun ini. Tidak juga penyakit. Ada di dalam kitab, saya lupa kayaknya Roma deh. Apa yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Tuhan? Penderitaan, bahkan kematian, ya, pengkhianatan,
apa lo banyak deh itu ya. Itu dia katakan, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan, ya, termasuk penyakit. Jangan sampai gara-gara penyakit kita kehilangan kasih itu, kasih kepada sesama kita. Maka perlu sekali memang kita punya kebijakan itu untuk melihat sekeliling kita, ya. Jangan sampai itu kita dibutakan. Ada satu hal pengalaman saya, entahlah saya sudah pernah ceritakan atau tidak ya. Saya pernah mengalami ini. Ini adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan pada kita sebagai pelayan gereja. Kita diberikan kesempatan untuk melihat kehadiran Tuhan. Drama. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A dazzling place I never knew, but when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world, Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your things breath, to it see. gets better. I'm like a shooting star. I've come so far, I can't go back to where I A used whole to new be. world Every turn a with surprise. new horizons Every to moment red pursue. letter, I'll I'll chase take them them anywhere. anywhere. This time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new A whole new world. world. That's where we'll be. That's where we'll be. A thrilling A change wondrous place for for you you and and me. me. Bagus. Akan dilanjutkan bagian 3 kesaksian para devosan Padre Pio.